Ada poin sangat penting dalam syariat harus kita pahami. Quran seringkali menitik beratkan terhadap poin ini. Allah menegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain, kata Allah, melainkan cuma sebatas seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sebelumnya pun banyak rasul yang sudah Allah wafatkan sebelum Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah tegaskan seringkali dalam Al-Quran di akhir penghujung surat Al-Kahfi, penutup surat yang kita bacakan sebagai penjagaan kita terhadap fitnah. Allah katakan, innama ana basyarum mislukum. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan bahwasanya aku cuma sebatas manusia seperti kalian. Cuma perbedaannya aku dengan kalian, innama basyarun mislukum yuha ilayya. Aku diberikan wahyu oleh Allah, itu yang membedakan aku dengan kalian. Muhammad Abdullah. Ada karakteristik ubudiyah yang melekat pada diri Muhammad, ini tidak bisa kita pisahkan. Dan Muhammad itu Rasulullah. Ada karakteristik kenabian dan kerasulan yang juga tidak bisa kita pisahkan. Ada kaum yang gulu terhadap ubudiyahnya Muhammad, golongan kiri dari Sufiyah, melebihkan Muhammad dari hakikatnya, mengangkat Muhammad lebih dari posisi yang Allah letakkan Muhammad atasnya. Ini gulu terhadap Abdullah. Ada kaum yang jafa terhadap Rasulullah, golongan Syiah, menurunkan baginda Rasul dari nilai kenabian dan kerasulan, menisbatkan kepada baginda Rasul sifat-sifat yang jauh daripada sifat kenabian dan kerasulan. Allah tidak menginginkan demikian. Yang Allah inginkan, Muhammad itu Abdullah Rasulullah. Jangan lebih, jangan berlebihan. Jangan kalian berdusta atas nama baginda Rasul. Abdullah ibn Syikhir dalam hadis Imam Bukhari, beliau mengatakan, jitu ila Nabi fi wafdin Bani Amir. Aku datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kelompok Bani Amir yang ingin mengunjungi baginda Rasul. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, anta sayyiduna. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau itu sayyid kami, engkau itu tuan kami, penghulu kami. Rasul mengatakan, bukan. As-sayyid Allah. Sayyid itu Allah, yang punya siyadah mutlak, yang punya kewenangan mutlak dan kebijakan mutlak itu Allah. As-sayyid Allah. Kemudian mereka mencoba mengganti ibarat yang mengatakan, wa anta afdaluna wa ibnu afdalina. Engkau yang terbaik dari kami dan engkau anak orang yang terbaik dari kami. Rasul mengatakan, qulu biqaulikum wa ba'd qaulikum. Katakan dengan ucapan kalian atau dengan sebagian ucapan kalian. Itu kalau kita terjemahkan bahasa Aceh, pegah je punya galak. Keun je punya je, pegah je punya galak. Wala yajriyannakum syaitan. Hati-hati supaya syaitan itu jangan memperdayakan kalian. Anas mengatakan, jaa unasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang kepada baginda Rasul. Kemudian orang itu mulai mengatakan, anta khairuna wa ibnu khairina. Engkau Rasulullah itu orang yang terbaik dari kami, anak orang terbaik dari kami. Rasul kembali mengatakan, qulu biqaulikum wa ba'd qaulikum. Pegah punya galak. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan syaitan memperdaya kalian. Ini firasat baginda Rasul, wahyu Allah, isyarat dari baginda Rasul. Akan ada orang yang terperdaya terhadap kedudukan baginda Rasul. Wala yastahwiyannakum syaitan. Innama ana Abdullah wa Rasuluh. Aku itu Abdullah dan Rasulullah. Abdullah Rasulullah. La tatra'uni, jangan kalian berlebihan terhadapku.
Kama tara'atil Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebihan. Jangan berlebihan, kata baginda Rasul. Baginda Rasul marah kalau kita berlebihan. Rabi' ini seorang wanita di zaman baginda Rasul, sahabiyah, anaknya Muawwid al-Afra. Ketika hari perkahwinannya, ini Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari memberikan judul babnya, bab darbin nuf fil walimah wal mursum. Boleh memukul rebana ketika ada walimah ataupun ada perkahwinan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Rabi' ini sahabiyah tadi, datang ke tempat kami, wajariyatun lana tumaddin. Rupanya budak-budak dayang-dayang kami itu bernyanyi dengan memukul rebana di hari perkahwinan. Sebagian para ulama mengkhususkan harus di pesta-pesta perkahwinan dan harus Jumat. Mereka mulai memukul rebana. Mereka melantunkan syair-syair. Baginda Rasul mendengar syair-syair mereka, tiba-tiba si wanita tersebut mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di depan kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Kalau kamu nak nabi yang dumpu-dumpu. Baginda Rasul mengatakan, dai, tinggalkan itu, baiknya tinggalkan itu. Wa quli bil ladzi kunti taqulin. Ucapkan yang tadi engkau ucapkan, jangan yang ini. Allah mengatakan, wa inni la amliku dharran wa la rashadan. Wala amliku dharran wala naf'an. Aku Muhammad tidak punya kemudaratan dan tidak punya manfaat. Hari perang Uhud, hadis Imam Bukhari, sujjat Rabi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubaiyatun. Gigi serinya baginda Rasul itu patah. Melihat darah yang keluar dari giginya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mengatakan, kaifa yuflihu qaumun shadda nabiyyahum. Bagaimana satu kaum itu bisa beruntung kalau mereka melukai nabi mereka. Ini ayat ini kita hafalnya. Ayat surat Ali Imran 107. Rasul mengatakan bagaimana mereka bisa beruntung, bagaimana mereka bisa selamat kalau gigi nabinya saja bisa terluka. Allah menurunkan firman-Nya mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya hak apa-apa. Nyomandum dalil Nur Muhammad terbantahkan. Kamu tidak punya hak apa-apa. Kamu bukan alasan dunia ini diciptakan. Bukan alasan malaikat itu sujud karena melihat di dahinya Adam ada Nur Muhammad. Laisa laka minal amri syai'. Para ulama mengatakan ayat ini semua dalil Nur Muhammad boleh kalian sebutkan. Ayat ini membantah mutlak. Baginda Rasul itu tidak punya hak apa-apa. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak punya perkara dan urusan apa-apa. Kita lihat Rasul pernah melaknat orang-orang yang membunuh pasal sahabatnya. Allah menurunkan, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya apa-apa. Allah meletakkan posisi Muhammad Abdullah Rasul. Jangan kalian angkat, jangan kalian kurangi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memuji baginda Rasul, mengagungkan baginda Rasul cukup dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah. Kalau kita mau mengagungkan baginda Rasul sangat cukup. Ana sayyidu waladin Adam wala faqr. Aku ini sayyid anak Adam dan itu tidak perlu aku banggakan. Hadis sahih Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, mata wajabat nubuwwatuh? Kapan sudah ditetapkan kenabian?
Kenabian baginda Rasul kapan sudah ditetapkan? Yang sahih kita katakan sahih, yang tidak sahih kita katakan. Kapan kenabian sudah ditetapkan? Baginda Rasul mengatakan wa Adam baina ruhi wal jasad. Kenabianku sudah Allah tetapkan, sedangkan Adam masih dalam kondisi ruh dan jasad, belum terkumpulkan, belum fisik yang sudah ditiupkan ruh. Riwayat Imam Hakim ditegaskan wa nufikha fihi ruh, belum ditiupkan ruh Allah sudah menetapkan aku sebagai nabi. Itu hadis sahih. Puji baginda Rasul dengan hadis sahih. Hadis Irbad ibn Sariyah, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Tarikh Kabirnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang awal penciptaan, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kutibat indallah, sudah Allah tetapkan di sisinya. Ini cuma lafaznya kita perhatikan, ditetapkan di sisinya, tidak disebutkan di sini di atas arsy, tidak disebutkan di sini kalimatnya laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak, kalau bukan karenamu aku tidak menciptakan langit dan bumi. Itu tidak ada. Yang ada hadisnya Irbad ibn Sariyah, Allah sudah menetapkan di sisinya, Allah sudah menetapkan di sisinya sebelum Allah menciptakan para nabi. Sudah Allah tetapkan. Kemudian beliau mengatakan wa ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah doa bapakku Ibrahim. Kenapa beliau nabi? Kenapa beliau jadi khatimun nabiyyin? Allah sudah menetapkan itu beliau sebagai khatimun nabiyyin, penutup para nabi sebelum semuanya diciptakan. Wa ana da'watu Abi Ibrahim, aku doa bapakku Ibrahim alaihi salam. Wa bisyaratu akhi Isa, dan aku kabar gembira saudaraku Isa alaihi salam. Wa ru'yatu ummi lamma wada'atni ra'at nuran adha'at lahu minha qusur syams. Dan mimpi ibuku ketika beliau melahirkanku, rupanya ibuku bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya. Ini nur, ini cahaya Muhammad keluar dari dirinya. Rupanya cahaya ini menerangi semua istana-istana yang ada di negeri Syam. Itu hadisnya sahih.